Oke kan, kita jumpa lagi dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai voltage regulator ya, yaitu regulator tegangan. Dan untuk video kali ini saya akan batasi untuk penggunaan arus kecil. Jadi contohnya penggunaan di IC op-amp yang biasa dipakai di preamp, di tune control dan lain-lainnya untuk menguatkan sinyal ya. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan dari teman kita, subscriber di sini juga. Dia bertanya begini kemarin. Apa perbedaannya menggunakan regulator tegangan yang menggunakan IC seperti 7812, 7912 dan juga yang menggunakan resistor shunt dan dioda Zener gitu ya. Kira-kira apa perbedaannya dan mungkin ada nggak pengaruh terhadap suara gitu ya, dan yang mana yang lebih bagus gitu. Jadi saya kepikiran nih untuk buat video ini, saya akan bahas nanti atau versuskan 4 regulator tegangan ya. Yang pertama itu IC LM317, LM337 dan itu pasangan ya. Kemudian yang kedua dengan IC 7812, 7912. Kemudian yang ketiga itu ada resistor shunt dengan Zenernya. Jadi ini sangat simpel ya, ada resistor dan Zener doang. Ini nanti ini yang ketiga, dan kemudian yang keempat ada regulator tegangan menggunakan transistor ya. Jadi nanti transistornya ini kemungkinan pakai BD140 atau 139 gitulah. Mas Wahyu Eko juga sering pakai ini. Dan pastinya ini untuk mempermudah saya akan buat seperti ini, semuanya menjadi satu PCB agar rangkaiannya nanti lebih simpel terlihat ya. Dan tinggal konek-konek saja dengan terminal 3 pin. Di sini ada rangkaian regulator tegangan menggunakan transistor BD139, BD140 dan juga Zenernya. Kemudian di atasnya nanti ada resistor shunt dan dioda Zener, ini yang paling simpelnya. Kemudian ada yang pakai 7812, 7912 dan juga ini yang pakai LM317 dan 337 ya. Kemudian desain PCB ini saya buatkan prototype ya. Saya cetak di pcbw.com. Caranya sangat mudah kan? Ini tinggal kita ketik saja pcbw.com di menu pencarian. Kemudian klik quote now, lalu pilih quick order PCB. Kalau kalian nanti butuh ini Gerber filenya dari prototype ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Kemudian kita tinggal upload saja ke PCBW. Nanti kita pilih berapa banyak PCB yang mau dicetak. Ini saya pilih 5 saja karena untuk prototype. Dan warna PCB-nya warna merah, kayaknya bagus nih. Kemudian tinggal lanjutkan pembayaran dan tunggu aja PCB-nya sampai di alamat kalian.
Oke kan, ini dia 4 jenis regulator tegangan yang sudah selesai kita solder. Ini sangat memudahkan ya, karena semuanya ada di dalam satu PCB. Nanti saya tinggal colok-colok saja outputnya. Dan cara kerjanya begini, tegangan disarahkan dulu, lalu di filter elko. Kemudian di sini akan saya jumper ya, itu V plusnya dan V minusnya. Jadi saat saya melakukan pengetesan di sini, saya hubungkan V negatif dan V positif kemari ya. Dan kalau saya lanjut ke rangkaian berikutnya, saya akan putuskan jalur ini karena ini hanya timah, dan saya akan hubungkan V plus dan negatif untuk jalur sini. Berikut juga sampai ke bawah ya. Dan untuk pertama kita akan tes yang ini, yang LM317 dan LM337 ya. Oke kan, di sini sudah saya hubungkan dengan trafo 12 volt. Ini harus kesentuh. Dan ini saya siapkan osiloskop mini untuk nanti kita ngukur tegangan ripple-nya atau melihat tegangan ripple-nya. Dan ini kita akan mengukur tegangan outputnya ya. Di sini saya akan ukur output dari LM317. Nah, ini keunggulan yang pertama ya. LM317, LM337 itu bisa di-adjust mau berapa volt tegangan keluarannya. Kalau yang lain itu nggak bisa. Jadi kalau selisih berapa volt, selisih 0, sekian masih bisa kita adjust dari sini ya. Misalnya kita mau buat 12 volt. Oke, 12 volt sudah. Lalu yang bagian negatifnya juga. Nah, kalau begini kan op-amp kita itu atau preamp kita yang menggunakan power supply ini bisa mendapat satu daya yang pas dan tepat ya, nggak ada selisih tegangan maksud saya. Kemudian kita mau lihat ini bagaimana gambaran dari tegangan ripple-nya ya. Saya pakai bantuan ini. Oke. Ini tegangan ripple-nya kecil ya kan. Kita cek yang negatifnya. Kecil juga ya kan. Nah, oke. Kemudian saya akan lepas solderannya dan pindahkan ke jalur yang sini supaya nggak ada beban di antara mereka. Oke, kemudian kita ukur. Ini regulator yang menggunakan 7812, 7912. Kita ukur dulu tegangan positifnya. Ya, pas 12 volt ya. Pas 12 volt. Dan tegangan ripple-nya kayaknya lebih kecil sedikit dari yang tadi. Coba nanti saya bandingkan aja lah.
karena ini kita langsung ya. Ini gambaran yang saya dapat pakai osiloskop ini. Mungkin pakai osiloskop yang lebih bagus hasilnya akan berbeda ya. Kemudian dari tegangan negatif, oh berbeda ini. Coba kalau dia 7912 ya tetap 12 volt, tidak lebih, tetapi seperti lebih kecil ya tegangan ripple-nya yang 7912 ini. Nah itu dia tadi kan kelemahannya, karena mungkin beda pabrikan antara 7912 dengan 7812, atau mungkin beda kualitas, saya kurang tahu ya. Ini kan ya seperti ini. Sepertinya sih sama aja, tapi lebih kecil ya. Pinnya lebih kecil kan. Kemudian kita ukur nih yang resistor shunt beserta zener. Rangkaian paling simpel di sini regulator tegangan. Saya sering pakai ini. Oke, ini nampak ya. Kita lihat tegangannya 10, 11, 12, 13. Ini yang pakai shunt saja dia sudah 13 volt, padahal ada zener 12 volt ya. Ini pakai zener 12 volt, tapi tegangannya keluar 13. Tuh nampak kan, tuh udah hampir 14 apa 13 antara itulah. Tidaknya yang penting dia lebih dari 12 volt. Dan ini tegangan ripple-nya kalian bisa lihat nih, makin parah ya. Tapi ya mau bagaimana, karena resistor shunt dan zener ini yang paling murah untuk dipakai di regulator tegangan, sistem sederhana ya. Kemudian yang negatifnya negatifnya 13 kurang ini. Nah 12 lewat, 12 volt lebih sedikit, nggak nyampe 13 volt. Dan ripple-nya juga sama, jelek ya. Ini dia, masih lebih bagus yang tadi tuh, yang 7812 atau LM317 tuh. Oke. Kemudian kita beralih ke regulator menggunakan transistor ya. Oke. Sorry. Kita ukur nih keluaran dari regulator tegangan yang menggunakan transistor dan zener. Ini positifnya. Itu ya benar 12 volt tepat, nggak kurang nggak lebih, bagus sekali. Dan ripple-nya juga lebih minim ya, kalian bisa lihat nih, lebih minim tegangan ripple-nya bos. Tuh. Sangat minim. Kemudian yang negatif ini 12 volt lebih sedikit ya, 12,5 volt lah, sekitar segitu. Tetap juga dia nggak terlalu anu. So dari percobaan yang simple ini dulu sebelum kita lanjut
bahwa menggunakan LM317337, keunggulan yang pertama, tegangan bisa distabilkan dan bisa diatur. Koma-komanya juga bisa diatur lebih baik ya dibandingkan yang lain. Kemudian kalau dari tegangan ini 7912, 7812 tadi berapa? Udah kita hitung. Ya begitulah kan, sesuai harga ya, ini kan lebih murah sedikit. Dan untuk tegangan ripple ini yang paling nampak tegangan ripple-nya, yang resistor Sun dan Zener ini namanya juga murah ya, karena hanya modal begini saja untuk menurunkan tegangan. Oke. Dan untuk keseimbangan tegangan, kalau kalian mau bikin tegangan simetris, tetap yang LM317 itu yang paling saya recommended karena bisa diatur koma-komanya ya. Nah, untuk percobaan berikutnya kita akan mensuplai tegangan untuk preamp Cimo ini yang sudah saya arahkan kabelnya menjadi simetris nih. Kita akan supply Cimo ini preamp dengan masing-masing regulator tegangan, dan saya akan inputkan sinyal kemari, input, lalu nanti outputnya ini kita rekam di aplikasi perekam suara di komputer saya, dan saya akan angkat ini semua ke komputer untuk kita cek ya, untuk dapat kita cek hasil suaranya, dan saya akan versuskan secara langsung nanti. Dan ini no tipu-tipu ya. Untuk apa tipu-tipu? Saya juga pengen tahu hasilnya bagaimana. So, ini dia hasil yang akan saya cantumkan berikut ini.
Oke kan, itu dia tadi cara pembuatan dari prototype 4 voltage regulator ya. Dan juga tadi sudah saya versuskan semua. Jadi nanti bagi kalian yang ingin membuat suatu rangkaian ataupun preamp, tune control, kalian bisa terapkan regulator tegangan mana yang cocok untuk rangkaian kalian ataupun yang mana yang kalian sukai gitu ya. Karena sudah saya buat kesimpulannya dan juga sudah saya rincikan bagaimana pengukurannya ya. Oke, sekian dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa di-share ya. Subscribe. Juga jangan lupa di-like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sukses selalu. Mantap ya.